Halo semua, selamat datang kembali di Kisah Channel. Pada kesempatan ini, Kisah akan membahas kisah Sum Kuning dan polisi jujur Jenderal Sugeng Iman Santoso. Peristiwa Sum Kuning yaitu pemerkosaan terhadap seorang gadis penjual telur bernama Sumarijem berusia 17 tahun pada tahun 1970. Pernah menggegerkan masyarakat Yogyakarta. Kasus ini juga menjadi pembuktian integritas sosok Kapolri Sugeng Iman Santoso yang berani menyidik kasus yang konon melibatkan sejumlah anak penggede. Berikut kisah selengkapnya. Peristiwa naas itu terjadi pada 21 September 1970. Sumarijem terpaksa berjalan kaki karena saat itu lepas pukul 17.00 tidak ada lagi angkutan bus yang biasa ia tumpangi menuju rumah. Dari area Ngampilan di Yogyakarta ia berjalan ke utara, lalu mengarah ke Godean. Selama perjalanan ia was-was. Semakin malam ia pun melintas di timur asrama polisi Patu, seperti dicatat oleh Kamajaya dan kawan-kawan dalam buku Sum Kuning, korban penculikan pemerkosaan pada tahun 1971. Pada malam itu tampak olehnya pemuda-pemuda gondrong turun dari mobil dan dengan paksa menarik Sumarijem untuk masuk ke mobil. Ia berusaha dengan sekuat tenaga menolak paksaan berandal-berandal itu, namun tak berhasil. Mobil itu membawa Sumarijem atau Sum ke arah Bumijo. Ia juga diancam dengan sebilah pisau. Setelahnya Sum dibius dan hampir tak sadarkan diri. Kain jarik yang ia pakai disingkap dan ia merasa kelaminnya seperti dimasuki benda keras hingga 3 kali. Selain itu, uang 4.650 hasil dagangan telurnya juga dirampas para pemuda. Sum yang sudah tak berdaya lalu dibuang di tepi jalan Wates Purworejo, daerah Gaming. Pada pagi 22 September 1970, dalam kondisi lemah dan kain yang bersimbah darah, Sum menggunakan uang Rp100 yang tersisa padanya untuk naik beca hingga ke rumah langganannya di Bumijo yang bernama Nyonya Sulardi. Seperti diceritakan Tirto Imam Sutrisno, wartawan Kedaulatan Rakyat yang mengenal salah satu tentang Sulardi, melapor ke unit polisi militer Denpom 7/2. Polisi militer itu lalu membawa Sum untuk visum ke rumah sakit PT Sada. Desas-desus mengenai pemerkosaan terhadap perawan desa penjual telur pun menyebar luas di masyarakat Yogyakarta. Tak lama juga polisi menangkap seseorang bernama Budidono, maklar mobil yang mengaku sebagai pemerkosa Sum. Ia pun membuat pengakuan mengejutkan, yaitu bahwa 3 orang pemerkosa lainnya adalah anak pejabat yang ada di Yogyakarta. Pengakuan ini lantas bocor dan beredar juga di masyarakat. Sejumlah nama yang disebutkan pun buru-buru membuat klarifikasi di media massa. Salah satu di antaranya adalah Paku Alam 8, saat itu Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Berita itu sama sekali tidak nyata, itu overboarding, sama sekali overboarding, tulisnya. Meski begitu, ia mempersilahkan anaknya ditindak bila memang bersalah. Di saat yang sama, Sum juga harus menghadapi tuduhan bahwa ia berbohong pada polisi. Ia dituduh hanya mencari popularitas semata. Aris Santoso, penulis buku tentang Sugeng, pun mencatat bahwa ada tuduhan bahwa Sum adalah anggota Gerakan Wanita Indonesia atau disingkat Gerwani Underbow dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Suatu saat Sum pernah ditelanjangi polisi yang memintanya telanjang. Mereka mencari kalau-kalau di tubuhnya ada tanda balok arit, tulis Aris. Tuduhan bahwa Sum berbohong kepada polisi bahkan sempat dibawa ke pengadilan dengan jaksa mengajukan hukuman 3 bulan penjara. Namun permintaan itu ditolak oleh Hakim Lamijah Muljarto karena tak ada bukti kebohongan Sum. Berita mengenai kasus Sum pun berembus luas hingga sampai ke telinga Sugeng Iman Santoso, Kepala Polisi RI Kapolri kala itu. Pada tahun 1971, ia hampir memasuki 3 tahun masa kerjanya sebagai petinggi kepolisian. Dan pada Januari 1971, ia membentuk tim pemeriksa Sum Kuning
untuk menyelidiki siapa saja yang terlibat dalam pemerkosaan Sumarijem. Kapolri Hugeng lalu melaporkan perkembangan kasus Sum Kuning ke Presiden Soeharto. Namun bukannya memberi dukungan, sang presiden justru meminta agar kasus itu diambil alih oleh tim pemeriksa pusat atau Kopkamtib. Kasus Sum Kuning dianggap berdimensi politik luas, sehingga rezim Soeharto merasa perlu mengambil alih sepenuhnya. Sejak saat itu, Kapolri Hugeng kehilangan jejak perkembangan kasus Sum Kuning, dan sampai saat ini tidak benar-benar mengetahui siapa saja yang memperkosa Sumarijem pada sore hari, tanggal 20 September 1970. Kapolri Hugeng kecewa dengan dilepasnya penanganan kasus itu dari tangan kepolisian. Harapan saya agar urusan Polri tidak dicampur tangani pihak lain. Menjadi memprihatinkan, kata dia dalam buku Hugeng Polisi Idaman. Dan kenyataan yang tertulis Abre Yusra dan Ramdan KH. Keterlibatan Kapolri Hugeng dalam mengusut kasus Sum Kuning awalnya memberi harapan akan adanya titik cerah. Maklum, Kapolri Hugeng dianggap memiliki integritas tinggi sebagai seorang penegak hukum. Lahir di Pekalongan 14 Oktober 1921. Hugeng pernah membongkar rumah judi di Medan saat masih berpangkat komisaris polisi atau disingkat Kompol. Ia menguak praktik suap menyuap para polisi dan jaksa di Medan. Namun tak pernah mempan disuap. Ia sering mendapat barang-barang mewah, namun ia segera membuangnya keluar jendela atau mengembalikannya ke yang bersangkutan. Perlu diketahui bahwa kita tidak gentar menghadapi orang-orang gede siapapun. Kita hanya takut kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau salah tetap kita tindak, ujar Hugeng. Mengenai integritasnya diangkat menjadi kepala imigrasi dan bea cukai pada tahun 1960. Ia juga sudah mengantisipasi adanya upaya sejumlah orang menyuap dirinya. Ia meminta istrinya Mary Ruslani untuk menutup toko bunga miliknya mendekati tanggal pelantikannya. Hal ini guna menghindari praktik balas jasa yang dilancarkan dengan melarisi toko bunga Bu Ruslani tersebut. Sayangnya karir Kapolri Hugeng tidak bertahan lama. Tak lama setelah investigasi kasus Sum Kuning, pada 2 Oktober 1971, ia dicopot sebagai Kapolri dan digantikan oleh M. Hasan. Kebenaran dalam kasus Sum Kuning masih belum terkuak. Namun dalam kasus itu tersimpan jejak Hugeng, si polisi jujur yang berusaha menjadi pengayom bagi warga Indonesia dan yang berani menghadapi siapapun, bahkan para kelas penggede-penggede yang gemar berbuat jahat sekalipun.